Jadi sekarang kita akan bahas mengenai aksi Einstein-Hilbert. Nah, di sini kita akan mencari rapat Lagrangian gitu ya, yang menghasilkan persamaan medan Einstein jika menggunakan prinsip aksi minimal. Nah, jadi penurunan persamaan medan sebelumnya itu didapatkan melalui identitas Bianchi gitu ya. Nah, namun seharusnya kita bisa menurunkan persamaan medan Einstein dengan menggunakan prinsip aksi minimal. Nah, keuntungan penurunan persamaan medan dengan prinsip aksi minimal itu adalah kita bisa dapat mencari tahu bagaimana relasi antara Lagrangian materi dengan tensor energi momentum. Nah, sekarang kita tinjau definisi dari aksi bahwa S itu sama dengan integral L dt. Apabila dituliskan dalam bentuk rapat Lagrangian, yaitu L kaligrafi gitu ya, aksinya itu menjadi integral S, integral T, integral volume, L dv3 dt. Nah, aksi dari medan itu harus memiliki bentuk delta S sama dengan 0. Artinya variasi dari aksinya itu 0 ya. Nah, untuk semua pengamat, artinya aksi itu harus bersifat invarian terhadap transformasi koordinat. Nah, masalahnya kita bisa melihat bahwa integral dari aksi itu bergantung terhadap koordinat gitu ya. Kan itu integral volume ruang. Nah, integral volume ruang kan itu bergantung terhadap sistem koordinat yang kita pakai. Kalau kita pakai koordinat kartesian itu menjadi dx dy dz. Kalau kita pakai koordinat bola itu menjadi r kuadrat d theta dv gitu ya. Nah, jadi mungkin saja hasil integralnya itu juga bergantung koordinat yang menyebabkan dia tidak invarian. Nah, jadi transformasi koordinat dari integral aksi itu adalah transformasi skalar ya, karena volume itu adalah besaran skalar yang memiliki relasi Jacobian bahwa integral L d pangkat 4x gitu ya, ruang dan waktu itu sama dengan integral L bar x bar parsial x d pangkat 4x gitu ya, x bar. Nah, ketika Jacobian J itu adalah parsial x bar parsial x itu tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1, maka kita membutuhkan suatu besaran A yang memenuhi hubungan integral L AX D pangkat 4X itu sama dengan integral L bar X bar A bar X bar D pangkat 4X, sehingga kita bisa melihat bahwa aksinya itu invarian terhadap transformasi koordinat. Jadi bentuk aksinya itu memenuhi persamaan ini gitu ya, dimana AX itu adalah harus berupa besaran skalar dan bertransformasi seperti skalar, dimana transformasi skalarnya yaitu A bar X bar itu sama dengan parsial X bar AX gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau tensor metrik yang merupakan tensor ring 2. Tensor metrik itu ya dia adalah tensor ring 2, maka dia bertransformasi seperti tensor ring 2. Jadi G mu nu bar X bar itu sama dengan parsial X lambda parsial X bar mu parsial X sigma parsial X bar nu G lambda sigma yang bergantung terhadap X. Nah, untuk mendapatkan besaran skalar, maka kita bisa mengambil determinan metrik. Determinan metriknya, ya kita tinggal ambil determinannya saja ya. Dan kita dapatkan relasi seperti ini. Nah, karena determinan metrik memiliki tanda Lorentz gitu ya, plus minus minus minus, maka determinan dari tensor metriknya itu akan bernilai negatif. Karena suku diagonalnya memiliki, kalau misalkan diagonal contohnya ya, diagonal itu kan plus minus minus minus. Jadi kalau determinannya itu kan perkalian dari diagonalnya, kalau misalkan diagonal ya, dan itu pasti kurang dari 0, negatif, sehingga determinannya itu kurang dari 0 dan kita memiliki relasi seperti ini, minus G bar itu sama dengan parsial X bar G. Nah, atau kita
ini minus G juga ya, karena determinannya juga negatif untuk sisi kanan. Nah, di sini kalau kita akarkan di kedua sisi, kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, tanda negatif di sini kita gunakan, kita tambahkan agar kedua sisi itu menjadi positif. Ini harusnya kuadrat tadi. Nah, jadi kita memiliki relasi seperti ini. Apabila kita ambil AX itu adalah akar dari minus G, maka aksi invariannya itu memiliki bentuk S sama dengan integral L akar minus G D pangkat 4X. Nah, jadi misalkan rapat Lagrangiannya itu dapat dipecah menjadi dua komponen, yaitu rapat Lagrangian gravitasi dan Lagrangian materi. Jadi seperti ini, Lg dan Lm. Nah, jadi aksi Einstein-Hilbert ini merumuskan gitu ya, bahwa rapat Lagrangian gravitasi itu didefinisikan sebagai R itu adalah skala Ricci dibagi dengan 2 kappa. Nah, dengan demikian aksinya itu adalah S sama dengan integral R per 2 kappa ditambah dengan Lagrangian materi akar dari minus G D pangkat 4X. Nah, dari prinsip aksi minimal, variasi dari aksinya itu akan sama dengan 0. Jadi kita variasikan aksinya, kita tahu bahwa sini itu kan nggak 0 integralnya. Jadi suku variasi dari yang ada di dalam kurung itu sama dengan 0. Nah, untuk suku pertama kita tinjau variasi dari rapat Lagrangian gravitasi, yaitu delta akar dari minus G R per 2 kappa. Nah, di sini kita bisa tuliskan dari definisi tensor skala Ricci dalam bentuk tensor Ricci seperti ini. Nah, jadi kita bisa lakukan aturan variasi gitu ya, aturan turunan jika bekerja pada perkalian 3 suku, sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau variasi dari tensor Ricci. Nah, jadi dari variasi tensor Ricci, ya kita gunakan definisi dari tensor Ricci yang merupakan ya turunan simbol Christoffel dan juga perkaliannya. Nah, untuk perkalian kita lakukan aturan perkalian, untuk turunan jadinya dijumlahkan kan untuk dua kemungkinan dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa kumpulkan gitu ya, dan kita bisa melihat bahwa variasi dari tensor Ricci-nya itu seperti ini. Nah, kedua suku ini itu adalah bentuk dari turunan kovarian tensor 1, 2 gitu ya. Simbol Christoffel itu bukan besaran tensor. Namun karena di sini simbol Christoffel, variasi dari simbol Christoffelnya delta gamma ini itu kan ini membentuk seperti turunan kovarian yang memiliki satu komponen kontravarian, satu indeks kontravarian dan dua indeks kovarian. Jadi kita bisa melihat bahwa variasi dari simbol Christoffel itu adalah besaran vektor, meskipun simbol Christoffelnya bukan besaran tensor gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan variasi dari tensor Ricci itu dalam turunan kovarian. Nah, jadi kita memiliki relasi seperti ini. Kemudian kita kalikan G mu nu, maka kita bisa dapatkan G mu nu delta R mu nu itu sama dengan G mu nu nabla alfa delta alfa mu nu minus G mu nu nabla mu delta alfa alfa nu. Nah, karena turunan kovarian dari tensor metrik itu sama dengan 0, maka kita bisa masukkan gitu ya, masukkan tensor metrik ini ke dalam turunan kovarian, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, apabila kita lakukan pergantian simbol, pergantian indeks untuk suku pertama dari alfa ke lambda, dan untuk suku kedua dari mu ke lambda, maka kita bisa tuliskan seperti ini gitu ya. Jadi G mu nu delta R mu nu itu sama dengan nabla lambda G mu nu delta gamma lambda mu nu minus nabla lambda G lambda nu delta
gamma alfa alfa nu. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam satu bentuk seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa suku yang ada di dalam kurung itu dia akan menghasilkan sebuah vektor. Karena di sini dia haruslah ketika dilakukan turunan kovarian dia haruslah tidak memiliki indeks tensornya, karena di sini ini kan indeksnya itu saling dijumlahkan gitu ya. G mu nu dikalikan delta R mu nu itu kan jumlahan kalau kita gunakan notasi Einstein. Jadi hanya menyisakan satu indeks yang berjalan, suku yang ada di dalam kurung ini, yaitu dia adalah vektor. Nah, jadi misalkan vektor itu kita tuliskan sebagai A lambda, di mana A lambda itu adalah G mu nu delta gamma lambda mu nu minus G lambda nu delta gamma alfa alfa nu. Nah, jadi kita bisa tuliskan G mu nu delta R mu nu dalam nabla lambda A lambda. Nah, dari sifat turunan kovarian kita memiliki bahwa nabla lambda A lambda itu sama dengan 1 per akar minus G parsial X lambda akar minus G A lambda. Nah, dengan demikian kita dapatkan relasi integral dari untuk suku di sini ya. Ini kan suku yang divariasikan adalah R mu nu-nya. Maka kita akan dapatkan relasi seperti ini dan kita integralkan terhadap ruang dan waktunya. Nah, ini kita bisa pisahkan seperti ini gitu ya. Jadi ini kan ini komponen dari lambdanya atau komponen dari lambda ini kan ada 4 gitu ya, ruang dan waktu. Nah, di sini kita pisahkan untuk waktu dan di sini kita pisahkan untuk ruang. Nah, dengan anggapan bahwa metrik itu bersifat statik, nggak bergantung terhadap waktu, maka turunan terhadap waktunya itu sama dengan 0 gitu ya. Di sini G-nya itu sama dengan 0 dan A0 itu kan juga bergantung terhadap tensor metrik. Ya kan, dia adalah perkalian antara tensor metrik dan variasi dari simbol Christoffel, dan simbol Christoffelnya itu juga adalah fungsi dari tensor metrik. Artinya kalau tensor metriknya statik, maka A-nya itu A0 itu juga tidak bergantung waktu dan turunannya itu sama dengan 0. Nah, jadi menyisakan integralnya itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi untuk suku yang ada di dalam kurung ini kita bisa gunakan hukum Gauss gitu ya. Ini integral dari grad dari divergensi akar dari minus G A dV itu tidak lain sama dengan integral tertutup akar dari minus G A dot N ds gitu ya, dimana S itu adalah integral permukaan tertutupnya. Nah, di sini kita bisa menganggap bahwa integral pada permukaan tertutup itu kan permukaan tertutup ruang waktu. Nah, dan itu berada di jauh sekali gitu ya, ruang waktu untuk ya kalau kita membahas mengenai semesta atau gravitasi itu kita ambil variasinya itu sama dengan 0 gitu ya. Dengan demikian kita dapatkan bentuk seperti ini. Dengan demikian variasi dari integral aksi gravitasinya itu hanya menyisakan 2 suku saja, karena yang variasi yang di sini itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau variasi dari determinan metrik. Nah, kita tinjau sifat determinan metrik bahwa determinan A itu sama dengan E pangkat trace ln A gitu ya, atau ln dari determinan A itu sama dengan trace dari ln A. Nah, apabila kita turunkan di kedua sisi, maka delta dari det A per A itu sama dengan trace dari delta A per A, dan itu tidak lain sama dengan trace A inverse delta A ya, karena kalau matriks gimana cara kita membaginya, jadi kita harus kalikan inverse-nya. Nah, sekarang kita ambil misalkan A itu adalah tensor metrik kovarian G mu nu dan A inverse itu adalah tensor metrik kontravariannya G mu nu. Nah, dengan demikian delta G per G itu sama dengan G mu nu delta G mu nu. Ini kita memiliki relasi seperti ini dan kita memiliki bentuk seperti ini. Dengan demikian delta akar minus G
itu kan sama dengan minus 1/2 akar minus G delta G, dan itu tidak lain sama dengan seperti ini. Nah, atau seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita memiliki relasi tensor metrik bahwa G mu nu itu sama dengan delta mu delta nu. Nah, kalau variasinya itu pasti sama dengan 0 karena delta mu delta nu itu adalah sebuah konstanta gitu ya. Nah, jadi kalau kita lakukan aturan perkalian, maka kita bisa dapatkan bahwa delta G mu nu itu sama dengan minus G mu nu delta G mu nu. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan untuk variasi aksi gravitasi bahwa integral dari delta akar minus G R d pangkat 4 X itu sama dengan integral R mu nu minus G delta G mu nu d pangkat 4 X ditambah integral G mu nu R mu nu minus setengah akar dari minus G mu nu delta G mu nu d pangkat 4 X. Jadi kita memiliki bentuk relasi seperti ini. Nah, ini kita bisa kumpulkan seperti ini karena keduanya memiliki komponen yang sama, yaitu akar minus G delta G mu nu dan juga integral terhadap ruang dan waktunya. Ya, kita dapatkan integral dari delta akar minus G R d pangkat 4 X itu sama dengan integral R mu nu minus setengah G mu nu R mu nu akar minus G delta G mu nu d pangkat 4 X. Nah, kita tahu bahwa G mu nu R mu nu itu adalah skala Ricci, dan kita bisa nyatakan suku yang di dalam kurung itu sebagai tensor Einstein gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk variasi aksi materi. Lagrangian materi hanya bergantung terhadap posisi dan turunan pertama. Jadi Lm itu sama dengan Lm bergantung terhadap tensor metrik G mu nu dan turunan pertamanya. Nah, kalau kita variasikan, kita akan dapatkan seperti ini. Dengan aturan perkalian, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingin menuliskan ulang suku kedua ini. Nah, sekarang kita tinjau misalkan partial X alpha. Jadi suku yang ada di dalam kurung ini kita turunkan tetap alpha, maka kita bisa lakukan aturan perkalian gitu ya. Jadi suku yang pertama ini kita turunkan dan delta G mu nya tetap ditambah dengan yang suku di dalam kurung ini, yang ini itu tetap, dan delta G mu nya itu diturunkan, dan ini tidak lain adalah suku kedua. Sehingga untuk mendapatkan suku kedua kita bisa pindahkan ini ke sini. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini gitu ya, variasi dari Lagrangian materi. Nah, ini kita bisa ganti dari yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan kita bisa dapatkan variasi dari akar minus G Lagrangian materi itu menjadi seperti ini. Atau kalau kita kumpulkan yang memiliki delta G mu nu dan yang memiliki turunan sendiri, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ingat bahwa variasi aksinya itu adalah integral variasi aksi materi ya, itu adalah integral dari variasi Lagrangian materi di sini. Nah, integral dari suku terakhir di sini, berarti kan ini di partial X alpha ya. Jadi kalau kita integralkan, maka kita akan dapatkan suku yang ada di dalam sini dan dievaluasi pada ujung-ujung lintasannya. Dimana kita tahu bahwa untuk aksi, variasi dari ujung-ujung lintasannya itu 0 gitu ya, karena berasal dari titik yang sama dan berakhir ke titik yang sama meskipun lintasannya itu berbeda. Nah, demikian kita dapatkan variasi dari aksi untuk materinya itu seperti ini. Nah, dari prinsip aksi minimal itu memberikan bahwa delta S itu sama dengan integral delta akar minus G R per 2 kappa L materi D pangkat 4 X. Nah, di sini variasi dari aksinya itu harus 0 karena di sini aksinya itu harus minimal. Kalau kita substitusikan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini, dan kita kumpulkan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, suku yang ada di dalam kurung itu harus 0 karena integralnya itu kan 0.
Jadi kita dapatkan bersamaan seperti ini. Jadi kita dapatkan bersamaan seperti ini, kita bisa pindahkan suku yang kedua ini ke kanan gitu ya, dan menukar posisi ini karena kan negatif kan ya. Nah, dari persamaan medan Einstein yang sudah kita dapatkan melalui identitas Bianchi sebelumnya bahwa G mu nu sama dengan kappa T mu nu, maka kita memiliki tensor energi momentumnya seperti ini gitu ya. Nah, suku pertama ketika diintegralkan terhadap ruang dan waktu itu akan menjadi integral permukaan gitu ya, melalui teorema divergensi ya ini harusnya. Nah, sehingga suku pertamanya hasilnya itu akan sama dengan 0 gitu.